Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang keterampilan mengelola kelas. Sekolah adalah tempat belajar bagi siswa dan tugas guru yang sebagian besar terjadi dalam kelas adalah membelajarkan siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal. Tugas di dalam kelas yang berhubungan dengan siswa ini berkaitan dengan minat, kehendak, percakapan, maupun kegiatan-kegiatan mereka. Namun, tugas guru di samping itu juga mengatur sarana pengajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Suatu kondisi belajar yang optimal dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pengertian keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan seorang guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru dalam mengembalikan kondisi belajar yang terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal. Jadi, apabila kondisi belajar di kelas tersebut sudah optimal, maka proses belajar juga akan optimal pula. Tapi apabila ada ketidakseimbangan atau tidak adanya keserasian misal antar tugas, sarana, atau alat dan lain-lain, maka itu akan mengakibatkan gangguan terhadap proses pembelajaran. Serius. Untuk gangguan ringan, contoh gangguan ringan itu ketika ruang kelas terlalu ramai sehingga sulit untuk menjaga perhatian siswa. Terus untuk gangguan sementara ini bisa terjadi ketika sarana pembelajaran seperti proyektor atau komputer mengalami kerusakan teknis dalam waktu singkat. Ini mungkin menghambat pembelajaran untuk sesaat sampai masalah diperbaiki. Sedangkan untuk gangguan kurangnya guru yang berkualifikasi atau kurangnya buku pelajaran yang memadai juga bisa dianggap sebagai gangguan serius karena dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dalam jangka panjang. Di sini ada penggunaan komponen keterampilan mempunyai tujuan antara lain, tujuan untuk siswa, yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua, membantu siswa mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas, serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Selanjutnya yaitu tujuan untuk guru, yaitu yang pertama mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pelajaran secara tepat dan baik. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan menjelas kepada siswa. Dan yang terakhir, memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil atau ringan serta memahami dan yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang berlebih-lebihan atau terus-menerus melawan di kelas. Selanjutnya di sini ada 6 prinsip penggunaan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Jadi, keantusiasan yang diciptakan oleh guru sehingga timbullah suasana kelas yang menyenangkan. Dan suasana kelas yang menyenangkan tersebut menjadi syarat kegiatan belajar bisa berlangsung optimal. Yang kedua, ada tantangan. Tantangan di sini maksudnya itu adanya seperti penggunaan kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang dengan tujuan meningkatkan gairah siswa dalam belajar. Jadi salah satu contohnya itu seperti adanya debat kelas. Jadi siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam debat kelompok atau perorangan. Jadi tantangan ini tuh memacu siswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara, berargumen, dan memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga ada bervariasi, maksudnya yaitu penggunaan variasi dalam media, gaya maupun interaksi mengajar belajar. Jadi penggunaan variasi di sini tujuannya yaitu untuk mengurangi proses jenuh. Jadi siswa tersebut akan fokus terhadap pelajaran dan tidak mengganggu kawan-kawannya. Yang keempat ada peluasan. Jadi pada saat belajar mengajar, guru itu harus bisa waspada dan mengamati proses pembelajaran tersebut. Tujuannya yaitu untuk mencegah gangguan-gangguan yang timbul seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, gangguan serius, ringan maupun sementara.
Nah, itu diperlukan keluasan sikap guru tersebut. Yang kelima, ada penekanan kepada hal-hal yang positif. Jadi, tugas guru itu juga memberikan penekanan hal yang positif kepada muridnya. Ada 3 cara guru untuk memelihara suasana yang positif dalam proses mengajar. Yang pertama, memberi aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari ocehan atau celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar. Kedua, memberikan penguatan terhadap tingkah laku siswa yang positif. Yang ketiga, menyadari akan kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuatnya sehingga akan mengganggu kelancaran dan kecepatan belajar siswa. Yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir pengelolaan kelas. Jadi untuk mencapai tujuan ini, guru harus mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Dan tujuan tersebut akan berhasil apabila guru langsung yang akan memberikan contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan bagaimana rasa bertanggung jawab yang demikian langsung kepada siswanya. Nah, di sini ada komponen keterampilan. Jadi ada 7 keterampilan, maksudnya ada 6 keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama ada menunjukkan sikap tanggap. Jadi sikap tanggap itu menggambarkan tingkah laku guru kepada siswa. Jadi guru tersebut harus memiliki sikap tanggap terhadap perhatian siswa, terhadap keterlibatan mereka, ketidakacuhan dan ketidakterlibatan mereka dalam tugas-tugas di kelas. Jadi supaya siswa tersebut merasa bahwa peran guru tersebut hadir bersama mereka dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ada salah satu contohnya yaitu memandang siswa secara seksama, yaitu melibatkan siswa dalam kontak pandang. Misalnya, siswa-siswa, mari kita fokus pada pelajaran kita sekarang atau lesson now. Yang kedua ada membagi perhatian. Jadi pengelolaan kelas yang efektif terjadi apabila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa bagian yang berlangsung dalam waktu yang sama. Contoh, dalam bentuk visual. Jadi guru itu bisa mengalihkan pandangannya dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Contohnya dalam tugas kelompok maupun individu, tugas guru akan memonitor kegiatan-kegiatan mereka di kelas, seperti memberi komentar, memberi reaksi, atau menegur siswa. Kalau untuk dalam bentuk verbalnya itu, contohnya seperti guru memberikan komentar singkat terhadap aktivitas seorang siswa, namun guru juga bisa memimpin kegiatan siswa yang lain. Ini adalah salah satu contoh kalimatnya, misal, sekarang mari kita lihat hasil pekerjaan kelompok A, bagus sekali. Teman-teman, mari kita lihat juga apa yang sedang dikerjakan kelompok B. Apakah kalian butuh bantuan? Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Adapun contoh yang lain, misalnya guru memberikan komentar singkat dan memimpin kegiatan siswa. Misalnya, gurunya memberikan komentar kepada Nina, Nina, pekerjaanmu sangat rapi, bagus sekali. Sementara itu, teman-teman lainnya, mari kita ikuti langkah-langkah yang dia lakukan. Nah, yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Jadi, contohnya itu seperti menyiagakan siswa, yaitu seperti memusatkan perhatian siswa pada suatu tugas. Misalnya, gurunya menampilkan sebuah gambar di mana dalam gambar tersebut terdapat dua contoh tanah, yaitu ada tanah subur dan tanah gersang. Lalu guru tersebut akan menyuruh siswa-siswanya untuk memperhatikan apa yang guru itu tunjukkan. Misalnya gurunya akan berucap seperti ini, anak-anak semuanya coba perhatikan secara teliti gambar ini. Coba kalian lihat daerah mana yang gersang dan subur. Lalu yang keempat, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Jadi guru itu memberikan petunjuk-petunjuk khusus kepada siswa tentang aspek-aspek pelajaran, tentang suatu kegiatan tertentu atau tentang pola sikap mereka, dan memberikannya dengan bahasa yang jelas supaya tidak membingungkan siswa. Contohnya itu seperti kalimat berikut. Begitu teman-teman, mari kita lihat petunjuknya dengan seksama. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Langkah pertama, lihat contoh di papan tulis. Langkah kedua, coba praktikkan sendiri di buku latihan kalian. Ingat, jika ada yang belum paham, jangan ragu untuk bertanya. Jadi, petunjuknya itu sederhana, perhatikan, praktekkan, dan tanyakan.
Jadi di sini yang kelima ada menegur. Ada beberapa teguran verbal yang efektif, yaitu tegas dan jelas, tertuju kepada siswa yang mengganggu, serta kepada tingkah lakunya yang harus dihentikan. Menghindari peringatan yang kasar dan menghindari ocehan atau ejekan guru. Seperti kalimat berikut, anak-anak, tolong dengarkan dengan baik, kita harus belajar dengan tenang. Saya perlu semua orang fokus pada pelajaran. Misalnya kita memberikan contoh, misalnya si Andi. Jadi, Andi, tolong hentikan tingkah laku yang mengganggu. Mari hormati satu sama lain dan berikan kesempatan untuk belajar. Terima kasih. Yang keenam, ada memberi penguatan. Jadi, memberi penguatan di sini itu mengatasi siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan belajar. Guru bisa memberikan penguatan kepada siswa yang mengganggu dengan cara menangkap siswa tersebut pada saat dia bertingkah laku yang tidak wajar, kemudian menegurnya. Seperti pada kalimat berikut. Teman-teman, mari kita belajar bersama-sama dengan baik. Saya ingin melibatkan semua orang di kelas ini. Jika ada yang merasa sulit atau tidak ingin terlibat, mari berbicara. Kita saling bantu satu sama lain. Semua kontribusi di kelas ini sangat berharga. Nah, di sini ada keterampilan yang berhubungan dengan pengambilan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, ada modifikasi tingkah laku, yaitu meneliti lalu memperbaiki tingkah laku siswanya. Salah satu contohnya itu bisa dengan mengajarkan tingkah laku baru kepada siswa. Apabila siswa tersebut tidak bisa mengubah perilakunya, maka guru akan mengembangkan tingkah laku baru dengan menuntun dan membimbing siswa tersebut. Yang kedua, pengelolaan kelompok. Jadi untuk mengatasi permasalahan kelas, yaitu dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah kelompok. Di sini ada dua jenis keterampilan. Yang pertama, memperlancar tugas-tugas dengan meliputi 4 pola tingkah laku guru. Yang pertama, mengusahakan terjadinya kerjasama dan kesatuan dalam tugas. Kedua, menetapkan standar-standar dan mengkoordinasikan terus bekerja. Ketiga, memperbaiki kondisi dalam sistem menggunakan pemecahan masalah melalui diskusi, analisis, serta saran-saran siswa di dalam masalah kelas. Yang keempat, memodifikasi kondisi dalam kelas ke arah yang lebih menyenangkan. Terus itu yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Jadi, guru itu harus bisa melaksanakan atau memecahkan dan mengendalikan tingkah laku keliru siswa yang mengakibatkan ketidakpatuhan. Nah, di sini ada hal-hal yang harus dihindari. Jadi, dalam usaha mengelola kelas secara efektif itu ada sejumlah kekeliruan antara lain. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan atau teacher intrusion. Jadi, apabila seorang guru itu menyela kegiatan yang sedang asik berlangsung dengan komentar, pertanyaan, atau petunjuk yang mendadak, otomatis kegiatan tersebut akan terganggu dan terputus. Karena itu akan memberikan pesan kepada siswa bahwa guru tersebut tidak memperhatikan keterlibatan mereka dan hanya ingin memuaskan kehendak diri sendiri. Yang kedua, kelenyapan atau fade away. Jadi, apabila guru itu gagal untuk melengkapi suatu instruksi penjelasan tunjuk atau komentar dan kemudian menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas yang membiarkan pikiran siswa mengawang-awang atau terbantu. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Jadi apabila guru itu memulai suatu aktivitas tanpa mengakhiri secara tuntas aktivitas sebelumnya. Misal guru tersebut menghentikan kegiatan yang pertama, memulai yang kedua, lalu kembali lagi pada beberapa dari kegiatan yang pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut tidak bisa mengendalikan kelas dengan baik dan malah akan membingungkan siswa maupun gurunya sendiri. Yang keempat, ada penyimpangan atau digression. Jadi guru itu terlalu asik dalam suatu kegiatan atau suatu bahan tertentu yang menyebabkan guru tersebut menyimpang selama beberapa waktu dalam kegiatan pembelajaran. Terus tuh yang kelima, bertele-tele, over widely. Jadi biasanya itu terjadi ketika pembicaraan bersifat yang pertama mengulang-ulang hal tertentu, kedua memperpanjang pelajaran atau keterangan, ketiga mengubah suatu teguran yang sederhana menjadi pecahan yang lebar tentang pola tingkah laku siswa yang kurang baik. Dan ketiga hal tersebut akan menghambat kemajuan pelajaran dan siswa pada umumnya menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang membosankan sehingga mereka bereaksi ke arah mengganggu dan tidak mau belajar. Yang terakhir, pengulangan penjelasan
secara tidak perlu atau fragmenting, itu apabila seorang guru tidak perlu membagi-bagi kelas dalam memberikan penjelasan atau petunjuk bagi tiap kelompok yang sebenarnya dapat diberikan kepada seluruh kelas secara bersamaan, dan hal tersebut akan memperlambat aktivitas pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.